Halo Pak Sam, perkenalkan nama saya Friska Aurelia bersama Ben Barekwar, Dennis Aaron, Frederick Fuzi, dan Valentino akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudulkan Pokemon Game. Di presentasi kali ini, kami akan membahas background, problem, solution, code, output, dan juga demo. Nah, background kami kenapa kami tetap memilih Pokemon Game sebagai proyek kami adalah, walaupun kami pernah membuat Pokemon Game saat assignment, namun menurut kami, Pokemon Game ini seru untuk dimainkan dan dapat menjadi educational program yang bagus sekaligus mendemonstrasikan bagaimana konsep OOP di kelas kita. Seperti classes untuk di Pokemon Game ini sendiri untuk attack, move, power, item, dan stats, dan banyak kode OOP lain yang reusable dan kita bisa pakai terus seperti inheritance. Nah, problem yang kita facing di project OOP ini adalah, sebelumnya kami cuma memiliki beberapa atau sedikit karakter yang bisa kita mainkan. Di sini kami tambahkan menjadi 9, lalu function dan strukturnya sendiri masih limited atau masih sedikit, jadi kita tambahkan. Lalu yang damage calculation-nya belum terlalu detail, dan yang terakhir kami ingin membuat OOP ini sedikit lebih fun. Nah, solution pada problem ini adalah, yang pertama, kita menambahkan Pokemon yang bisa dimainkan, lalu yang kedua, kita memodify dan menambahkan function dan strukturnya, lalu kita memakai damage calculation yang lebih akurat. Oleh karena itu, kami menambahkan encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction, dan interface. Nah, untuk semua detail yang kami tambahkan, bisa dilihat pada laporan yang sudah kami cantumkan. Oke, jadi di sini ada kode untuk konsep OOP yang kita gunakan. Jadi yang pertama kita gunakan encapsulation, ada inheritance juga, ada abstraction, interface, polymorphism, dan juga double linked list dan queue. Oke, jadi di sini ada kode untuk konsep OOP yang kita gunakan. Jadi yang pertama kita gunakan encapsulation, ada inheritance juga, ada abstraction, interface, polymorphism, dan juga double linked list dan queue. Jadi kami menggunakan konsep inheritance, di mana objek sebuah kelas baru ini dapat mewarisi perilaku dan properti dari kelas induk atau superclass. Jadi dengan menggunakan inheritance ini kita dapat memperluas fungsionalitas yang sudah ada dan dalam superclass tanpa perlu menuliskan kode yang ulang secara bersama, kode yang sama. Jadi kita di sini kelas physical move dan special move ini merupakan subclass dari kelas move. Mereka mewarisi properti dan perilaku dari kelas move. Jadi untuk abstraction ini kita berfokus pada penyederhanaan kompleksitas dengan cara menyembunyikan detail implementasi dan hanya menambahkan fitur-fitur penting dari sebuah objek. Jadi kelas move ini adalah contoh dari kelas abstrak. Jadi biasanya kelas abstrak ini tidak dia digunakan sebagai kelas dasar. Jadi kelas move ini mendefinisikan bahwa adanya properti dasar seperti name, type, power, dan accuracy yang akan dimiliki oleh semua jenis gerakan. Nah, untuk dalam kelas doubly linked list ini diisi dengan private class node, Pokemon, dan node next dan pref. Nah, untuk node Pokemon ini berarti dijadikan sama dengan this dot Pokemon sama dengan Pokemon. Untuk memproseskan selanjutnya untuk pemilihan karakter pada Pokemon tim 1 dan tim 2. Nah, untuk interface ini adalah sebuah tipe data yang mendefinisikan serangkaian metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang ingin menggunakannya. Interface tidak menyediakan implementasi untuk metode-metodenya, melainkan hanya mendeklarasi tanda tangan metode. Nah, bisa dilihat oleh gambar yang di sini bahwa ini kelas untuk interface Pokédex. Nah, queue adalah sebuah antrian struktur data abstrak yang mengikuti prinsip first in first out atau FIFO. Artinya elemen yang pertama kali masuk ke dalam antrian akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan. Queue sering digunakan untuk memodelkan situasi dunia nyata di mana elemen harus diproses secara berunturan. Nah, bisa dilihat di sini contoh menggunakan kode, yaitu Q Pokemon T1 Fighted Q sama dengan New Linked List. Siang Pak Sam, nama saya Frederick Fuzi dan nama partner saya Ben Barekwar, dan kita pada project akhir kita akan menjelaskan demo dari project kita. Jadi yang pertama, ini adalah page yang pertama. Jadi kita akan mendemokan Pokemon Battle kita. Jadi aku sebagai player 1 dan akan memilih Absol. Pokemon keduanya akan memilih Gengar, dan Pokemon ketiganya aku akan memilih Magikarp. Dan kau bisa pilih Pokemon ini. Pilih Pikachu, pilih Eevee, Mew deh, dan Mew. Oke, pada bagian pertama aku akan menjadi player pertama, jadi aku akan pilih duluan. Jadi kita akan pilih switch or move. Aku akan pilih move. Aku akan pilih 1 sebagai bite.
Dan kita lihat di sini move miss karena akurasi kita sebenarnya 90%, tapi tetap bisa miss. Jadi kau bisa pilih switch or move. Switch. Nah, di sini Stewart memilih switch dan kita akan mengimplementasikan double link list di sini. Jadi kita bisa bertukar Pokemon. Stewart akan memilih Mew. Dan berikutnya karena dia pilih switch, jadi aku akan melanjutkan sebagai player 1. Saya misalnya salah typo, dan salah typo kita membuat exception di sini. Jadi please input switch or move. Jadi aku pilih move dan coba akan membunuh player 2. Aku klik bite lagi. Oke, dan kita lihat sini Mew takes 65 damage dan damage masuk. Berikutnya what? Akan pilih move. Nomor 2 side trick dengan akurasi 55. Move misses karena akurasinya rendah ya. Aku akan lanjut pilih move. Enter number, aku akan pilih bite. Biar cepat kita bunuh aja Pokemonnya. Dan di sini kita lihat Mew takes 65 damage lagi. Strong. Dan sini Absol masuk damage-nya, takes 40 damage. Lalu di sini aku akan klik move lagi dan kita akan coba bunuh Mew. Oke, Mew masih total ya HP-nya. Kita lihat di sini HP-nya tinggal 5. Ini satu lagi. Move lagi. Move. Oke, dan sini Absol takes 40 damage dan HP Absol itu sisa 80. Nah, kita habisi aja langsung Mew-nya. Dan 1. Nah, di sini kita lihat Mew mati. Jadi karena Mew mati, kita mengimplementasikan Q di sini. Jadi jika Pokemon pertama mati akan digantikan ke Pokemon kedua, yaitu Pikachu, dan Pokemon ketiganya adalah Eevee. Jadi kita langsung ke Pokemon Pikachu-nya ya. Kamu pilih apa? Oke, kita langsung mati aja gitu. Dan di sini Absol kena damage dan sisa HP-nya adalah 55. Dan kita aku memakai switch ya. Switch. Dan aku akan bertukar ke Magikarp ya, biar cepat mati sih. Karena Pokemon Magikarp di sini sangat quick ya. Nah, Pokemon juga ke Palm. Magikarp dan damage dan Magikarp aku sisa 10 HP. Dan sini aku memakai tackle ya. Dan dulu baru tackle. Oke, di sini Pikachu takes damage karena attack Magikarp kecil ya. Oke, move. 1 ya. Dan dilihat di sini Pokemon saya mati Magikarpnya, jadi akan digantikan ke Pokemon yang berikutnya yang kedua yaitu Absol ya. Oh iya, kita lihat di sini ada Pokemonnya menggunakan critical hit. Jadi kita revisi yang kemarin kita tambahkan ada critical hit, dan critical hit ini bisa didapatkan hanya 20% dari setiap skill Pokemon. Jadi nggak seterusnya hanya hoki-hokian saja kita tambahkan. Jadi critical hit ini mengkalikan 2 damage pada skill itu. Dan berikutnya aku akan pilih move lagi dan kita mengakhiri secara cepat aja. Oke lah. Move, kita akan pilih move 2. Move-nya miss lagi ya, kan 50%. Kita pilih move, Absol, like. Nah, di sini kita lihat Pokemonnya mati. Sisa 1 ya, Eevee ya. Jadi bisa pilih move. Sorry. Oke, 1 dulu ya. Oke, aku kena 15 damage. Jadi Absol ini power-nya gede banget, soalnya defense juga tinggi dan attack juga sakit. Lalu move 1 juga. Oke, attack masuk juga. Move 2 ya. Oke, dan terakhir aku move. Dan juga 1. Oke, dan kita lihat sini aku menang sebagai player pertama. Dan gitu aja sih berikut dari demo kita. Terima kasih Pak. Di sini saya Dennis Aaron akan mempresentasikan tentang outputnya sendiri. Nah, untuk output sendiri seperti yang bisa dilihat akan ada 2 player. Yang ini adalah untuk tampilan pertama, untuk player yang pertama. Jadi di sini ada 9 Pokemon yang bisa dipilih, tapi hanya 2 yang bisa dipakai untuk nanti battle-nya. Nah, selanjutnya adalah tampilan untuk ketika sudah masuk dalam fase pertandingan, yang dimana kita bisa lihat dari player pertama itu menggunakan move, yang dimana Pokemon player kedua mengambil damage 40 damage, sorry. Dan untuk player kedua itu melakukan switch, yang dimana di sini menggunakan doubling list. Jadi dia bisa nge-switch ke Pokemon yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan looping terus sampai adanya salah satu Pokemon yang fainted. Oke, ini adalah output terakhir ketika salah satu Pokemon dari pemain itu sudah faintednya. Jadi ketika memang salah satu Pokemon sudah fainted, dia akan masuk ke queue. Nanti akan yang ada di dalam queue itu yang Pokemon yang belum maju akan dinaikin, dan player kedua akan menggunakan Pokemon yang itu. Nanti akan berulang terus sampai ke kedua Pokemonnya fainted. Nah, di sini kalau bisa dilihat Squirtle take 45 damage, Squirtle fainted, akhirnya player kedua menang. Terakhir untuk kesimpulannya adalah kemampuan untuk membangun class yang bisa mencerminkan objek dunia nyata dan juga bisa memfasilitasi penggunaan kembali kode melalui inheritance, dan juga mempromosikan arsitektur modular, menjadikan AOP itu menjadi pilihan yang baik untuk mengembangkan project kami di Pokemon Battle Game. Ini mana kita bisa manajemen tim Pokemon menjadi lebih mudah menggunakan kelas doubling list tadi, yang bisa membuat addition, removal, dan juga movement menjadi lebih sederhana. Ini mana juga kita menggunakan konsep interface, inheritance, polymorphism, abstraction, dan juga conversion. Ini mana semuanya ini bisa menambah kemampuan beradaptasi dan keserbaguna game. Dan juga terakhir, protokolan implementasi Pokédex yang berbeda dijamin oleh protokol Pokédex-nya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.